Oke, ada satu keputusan besar yang lagi jadi omongan hangat. Kenapa sih Indonesia ikutan inisiatif perdamaian baru buat Gaza yang dipimpin Amerika? Nah, di balik langkah ini ternyata ada beberapa kejanggalan yang menarik banget buat kita telusuri bareng-bareng. Jadi pertanyaannya simpel aja. Ini beneran jalan tulus menuju perdamaian? Atau jangan-jangan cuma kedok buat rencana bisnis raksasa yang bersembunyi di baliknya? Pertanyaan ini yang bakal jadi pemandu kita. Pertama-tama, yuk kita lihat dulu gimana pemerintah ngejual ide ini ke kita semua. Jadi ini dibingkai dengan narasi yang positif banget dan penuh harapan. Coba deh perhatiin kata-katanya. Kesempatan bersejarah, peluang nyata. Ini tuh bahasa-bahasa yang emang dirancang biar kita semua optimis dan dukung langkah besar ini. Dan ya, narasi ini kan pas banget ya sama kebijakan luar negeri kita selama ini. Dukung Palestina, solusi dua negara, kelihatannya sih semuanya nyambung. Tapi itu kan baru di permukaan. Oke, sekarang yuk kita coba kupas lapisannya lebih dalam. Karena di balik cerita perdamaian ini, ada proyek super ambisius yang namanya Gaza Riviera. Mari kita lihat lebih dekat. Coba deh kita lihat urutan waktunya. Dimulai dari omongan kontroversial Donald Trump, nggak lama, bocor tuh rencana bisnis gede-gedean. Setahun kemudian, jereng, Dewan Perdamaian ini dibentuk. Kelihatannya kok kayak udah disetting ya. Jadi apa sih Gaza Riviera ini? Gini, coba bayangin Gaza yang hancur karena perang, disulap jadi sorga liburan super mewah. Dan tebak siapa investornya? Ya, Amerika dan Israel. Kontrasnya luar biasa kan? Oke, sekarang kita masuk ke kejanggalan pertama. Siapa aja sih sebenarnya yang ada di dalam dewan ini? Soalnya komposisi anggotanya aja udah bikin kita garuk-garuk kepala. Ini nih yang paling bikin bingung. Di satu sisi, Indonesia bilang mau bantu Palestina merdeka. Tapi di sisi lain, kita malah gabung sama grup yang dipimpin negara yang paling sering pakai hak vetonya buat ngejegal kemerdekaan Palestina di PBB. Logikanya di mana coba? Lihat deh daftar anggotanya ini. Ada Amerika si tukang veto. Ada negara-negara pemasok energi buat Israel. Polanya tuh jelas banget. Dewan ini isinya ya negara-negara yang pro atau punya kepentingan sama Israel. Dan yang lebih anehnya lagi, coba lihat siapa yang gak diundang. Palestina, yang jadi subjek utamanya, malah gak ada. Negara-negara besar pendukung Palestina juga gak diajak. Lah ini mau bikin perundingan damai kok pihak utamanya gak dilibatin, kan aneh. Oke, setelah kita tahu siapa aja isinya, sekarang pertanyaannya maunya apa sih mereka? Ini beneran mau damai atau ada udang di balik batu? Nah, disinilah semuanya mulai kelihatan nyambung. Inisiatif ini tuh kayak kuda Troya. Kelihatannya diplomasi, tapi isinya proyek konstruksi raksasa yang untungnya lari ke pihak tertentu. Pola kayak gini bukan baru loh, kita udah pernah lihat di Irak sama Suriah. Dan bagian paling gilanya, struktur kekuasaannya. Pemimpin dewan ini secara permanen itu Donald Trump. Bahkan nanti kalau dia udah nggak jadi presiden pun, dia tetap yang megang kendali. Ini sih udah bukan diplomasi lagi, lebih kayak perusahaan pribadi. Oke, selain soal anggota dan motif yang aneh, ada satu pertanyaan yang jujur aja ngefek langsung ke kita semua. Berapa sih biaya pendaftaran buat Indonesia biar bisa duduk di dewan ini? Jawabannya, 17 triliun rupiah. Coba deh kita resapi dulu angkanya. 17 triliun rupiah katanya buat tiket masuk ke Dewan Perdamaian ini. Biar kebayang gedenya angka itu, coba kita bandingin. Duit segitu banyaknya bisa loh kita pakai buat bangun lagi daerah-daerah di negara kita yang kena bencana. Kayak di Sumatera Barat atau Aceh. Jadi pertanyaannya, ini prioritasnya udah benar belum? Inilah yang namanya biaya peluang. Dan sekarang, kita sampai di kejanggalan terakhir. Yang mungkin jadi pukulan paling telak buat kredibilitas dewan ini. Fakta nomor 1, Israel, salah satu pihak utama dalam konflik, ikut tanda tangan sebagai anggota pendiri Dewan Perdamaian ini. Fakta nomor 2, cuma selang beberapa hari setelah dewan ini dibentuk, salah satu anggotanya itu, Israel, justru nyerang kampung pengungsi di Gaza. Nah, ini dia pertanyaan finalnya. Kalau ada Dewan Perdamaian tapi diem aja waktu salah satu anggotanya sendiri nyerang, terus apa gunanya dewan ini? Ini beneran soal perdamaian atau cuma pertunjukan politik seharga 17 triliun rupiah? Jawabannya saya serahkan ke Anda.